Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillah saya mau mulai simulasinya. Materinya berpikir komputasional untuk kelas 9. Kita berdua saja ya Bu Rati ya. Monggo. Oke, Bismillah. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Salam. kabarnya? Baik, Bu. Sudah belajar kemarin? Insya Allah sudah. Sudah sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini sesuai yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan belajar tentang elemen berpikir komputasional dalam materi informatika. Nah, dulu sebelumnya di kelas 7 dan di kelas 8, kalian sudah pernah mencoba untuk latihan mengerjakan tantangan-tantangan soal bagaimana sih tipe-tipe soal berpikir komputasional itu. Nah, sekarang kita coba dengan level yang sedikit berbeda. Nah, yuk eh, langsung saja sambil disiapkan peralatan tulisnya. Nah, Iya, diperhatikan Bu. untuk soal yang pertama. Tantangan yang pertama. Saya bacakan soalnya. Bebras Jordan menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Sudah ada gambarnya. Jadi ada satu batang pohon yang panjangnya 10 meter. Kemudian, Bebras Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang dan kayu sepanjang 3 meter sebanyak 7 batang. Ali dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Jordan sesuai dengan keperluannya. Jordan ingin memberikan batang pohon kepada Ali dengan jumlah sesedikit mungkin. Nah, tantangannya berapakah banyak batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali untuk membangun bendungan? Nah, coba silakan dicoba dulu. Waktunya 5 menit. Iya, Bu. Ini langsung dijawab apa gimana, Bu? Silakan langsung dijawab saja ya, Bu ya. Iya, Bu, ya. Sepertinya jawabannya 6, Bu. Benar Benar, apa salah 6. ya? Iya, jawabannya benar. Kira-kira bagaimana ya caranya ya untuk menyelesaikannya? Ibras Ali ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang. Dan kayu... Saya bingung, Bu, menjawabnya. Oke, tapi tadi bisa dapat jawaban 6 ya. Iya, Ya, kira-kira yang pertama kali kita lihat apanya dulu dari soal ini? eh, panjang batangnya, jumlah Oke, jumlah kebutuhannya. iya betul. Jadi yang kita perhatikan pertama panjang batang pohon ini kan 10 meter. Kemudian Iya, dibutuhkan 4 meter, panjang yang 4 meter itu sebanyak 7 dan yang 3 meter sebanyak 7. Kemudian satu hal lagi yang penting, diminta batang pohon minimal yang dapat dipakai Ali yang bisa memenuhi yang diminta ini tadi 4 meternya 7, 3 meternya 7. Nah, perhatikan kalau kita lihat 10 itu kan bisa dibuat maksimalnya yang pertama 3 meter, 3 meter, 4 meter. Ya, kalau ini kita lanjutkan 3, 3, 4 ini kan jumlahnya 10. Nah, ini bisa maksimal berarti karena 3 meternya tadi diminta 7, berarti kita bisa minta 3 potong pohon ini ya. 3. Kemudian kalau kita lihat jumlahnya itu yang 3 ada 6, 4-nya ada 3. Nah, berarti yang 3 meter ini kita butuh satu lagi. Kemudian yang 4 meter masih butuh 4 lagi. Nah, dari sini kita ambil satu batang lagi, kita buat yang paling maksimal dulu. Bisa 4 4. Ya, kemudian di sini kan sisa 2, nggak apa-apa kita biarkan karena nggak bisa dipakai. Selanjutnya lagi bisa 4 4 lagi. Sisa 2 lagi nggak dipakai, dan yang terakhir bisa meter. Nah, sehingga untuk jumlah minimumnya, ya karena sudah kita maksimalkan yang 10 meter itu diisi oleh 3 meter, 3 meter, 4 meter, sehingga
bisa kita dapatkan jumlah yang paling minimum yaitu 6 batang pohon, 6 pohon ini. Gitu ya, ada pertanyaan? Ya, Bu, tidak ada. Ada, aman ya? Aman. Oke, aman, Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke tantangan yang kedua. Nah, kalau yang ini kan ada gambar pulau-pulau, ini kemudian ada jembatannya ya. Nah, di sini terdapat 6 pulau yang berdekatan. Di setiap pulau tinggal sejumlah berang-berang. Angka yang tertulis menunjukkan banyaknya berang-berang pada pulau itu. Jadi kalau di sini 20 berarti ada 20 berang-berang. Di sini 25 berarti ada 25 berang-berang dan seterusnya. Kemudian akan dibangun jembatan-jembatan antar pulau. Sebuah jembatan yang menghubungkan dua pulau bisa dibangun jika jumlah berang-berang di kedua pulau tersebut lebih besar dari harga suatu bilangan. Nah, coba dicerna lagi untuk kalimat yang ini ya. Gambar berikut menunjukkan contoh 4 jembatan yang dibangun dan jumlah penduduk setiap pulau. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pulau. Kemudian yang terhubung dengan jembatan itu hanya 4 pulau. Nah, kira-kira tantangan di sini, berapa harga bilangan itu sehingga hanya 4 jembatan saja yang dapat dibangun? Ya, dari gambar ini hanya 4 jembatan ini yang dapat dibangun. Berarti yang diminta dari soal ini apa ya? Eh, saya masih bingung, Bu, ini sama soalnya. Oke, kita baca lagi pelan-pelan ya. Nah, di soal ini terdapat 6 pulau yang berdekatan. Kemudian di pulau itu tinggal berang-berang. Tinggallah sejumlah berang-berang. Angka yang ada pada pulau itu menunjukkan berapa banyak berang-berang yang tinggal di sana. Kemudian akan dibangun jembatan-jembatan antar pulau ini. Ya, sebuah jembatan yang menghubungkan dua pulau bisa dibangun jika jumlah berang-berang di kedua pulau tersebut lebih besar dari suatu bilangan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan matematika, ini suatu variabel yang kita belum tahu. Artinya, Ya. kalau kita menjumlahkan dua pulau, ya, misalkan di sini 25 sama 12, ini kalau kita jumlah, dia harus lebih besar dari harga suatu bilangan. Lebih besar dari X. Misalnya seperti itu. Kita akan mencari berapa sih nilai X yang bisa memenuhi cuma 4 pulau ini yang akhirnya bisa dibangun jembatan. Artinya, kalau 25 ditambah 9 itu juga nggak bisa. Nggak bisa dibangun jembatan. 9 ditambah 12 juga nggak bisa. 11, Nah, 20 juga nggak bisa. 11 ke 18 juga nggak bisa. Nah, berarti di sini tugas kita adalah mencari berapa yang bilangan yang dimaksud, kan begitu ya? Oke, dari ya, soalnya Bu. sudah paham? Ya, Oke, silakan dicari solusinya kira-kira bagaimana ya, bagaimana caranya. coba saya ada. Dicari, apa dicari empat terbesar ya, Bu, ya itu? Dicari 4 terbesar. Nah, di Iya, sini kalau kita cari 4 terbesar, berarti kan sebuah jembatan yang menghubungkan dua pulau bisa dibangun, ya syaratnya jika jumlah barang-barang di kedua pulau itu lebih besar dari suatu nilai. Artinya misalnya 25 ditambah 12 itu lebih dari suatu nilai tertentu. Nah, nilai lebih. tertentunya itu berapa? Supaya keempat pulau ini dapat dihubungkan dengan jembatan itu tadi. Berarti Kira-kira, dijumlahkan semua ya, Bu, ya? ya coba silakan dicoba dijumlahkan. 25 ditambah 12, tiga tiga puluh puluh tujuh, tujuh Betul. Ditambah 20, 57. 57 ya, Oke, Bu, ya? oke, perhatikan. Ditambah Jembatan itu menghubungkan berapa pulau? 4 Bu. Oke, 4. Setiap satu jembatan ini akan menghubungkan dua pulau, betul? Iya, betul. Oke, betul. Nah, sekarang jumlah dari misalnya yang pertama ya, 20 dengan 25. Ini akan kita jumlahkan. Kalau dijumlahkan hasilnya 45.
Nah, Iya, 45 45. itu pasti nanti hasilnya lebih besar dari suatu bilangan tertentu yang kita masih belum tahu berapa jawabannya ini. Iya. Supaya tahu jawabannya, kira-kira berarti kan harus dicari nilai yang bagaimana? Yang paling besar kah? Atau yang paling kecil kah? Untuk dicari syarat minimalnya. Masih belum paham, Bu. Baik, gak apa-apa pelan-pelan sambil kita bahas ya. Nah, di sini Ya. kita ulangi lagi bahwa setiap jembatan ini akan menghubungkan dua pulau, di mana jumlah penduduk berang-berangnya di sana, kalau dijumlahkan itu akan melebihi suatu bilangan. 25 ditambah 12 itu 37. 25 ditambah 18, 43. 25 ditambah 20, 45. Kemudian 20 ditambah 18, 38. 38. Berarti keempat jumlah bilangan ini 25 tambah 12, 25 tambah 18, 25 tambah 20 tambah 18 itu pasti nilainya lebih besar dari suatu bilangan. Berapakah bilangan itu? Coba dilihat di sini. Tadi ya untuk yang pulau 12 tambah 25 ini 36. 18 tambah 25 itu 43. Dan ini dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti ada jumlah minimumnya yang paling kecil. Ya, yang paling kecil itu kan Iya. yang 12 ditambah 20. Yang 17 tambah Nah, 25. ya betul. Jadi, nilai minimalnya harus 30. Sorry, ini tadi 37 ya. Oke, salah, 37. Nah, 37. Kemudian kita cek lagi. Ya, supaya 9 dan 11 ini nggak memenuhi syaratnya. 9 ini kan dekat dengan 25 dan 12. Nah, 9 kalau ditambahkan 25 hasilnya 34. Ya. 34. 9 kalau ditambah 12, Dua puluh 21. satu. Ya. 11 ditambah 20, 31. 31. 11 ditambah 18, 29. 29. Berarti itu masih di bawah 30 ya. Ya. Masih di bawah 34. Nah, berarti karena di sini yang disyaratkan 4 wilayah yang terhubung dengan jembatan itu nilai paling kecilnya 37. Kemudian daerah yang tidak memenuhi tadi, nilai minimumnya adalah 34. Nah, maka syarat nilai tertentu itu haruslah yang kurang dari 37 dan lebih dari 34. 4. Nah, maka dari itu bisa kita gunakan nilainya 35. Kalau 6. seandainya dijawab nilai minimumnya 35, apakah bisa? Bisa. Bisa, Bisa ya, karena Bu ya? tetap Karena memenuhi. lebih dari 34. Ya, Ya, lebih dari 34 dan kurang dari 30. 37. Nah, jadi jawabannya adalah nilai tertentu tersebut adalah 36. Begitu. Ya, Bu. Ya, oke, kita lanjut ya. Terakhir ke tantangan Ibu. yang ketiga. Nah, ini tentang kombinasi kartu. Deskripsi soalnya, kombinasi kartu A dan kartu B, kartu A yang ini, dan kartu B yang ini menghasilkan kartu C. Pertanyaannya, Iya. berapa banyak sel gelap dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut? Tuliskan bilangannya sebagai jawaban. Nah, Ini ini berarti pola ya, Bu? ya bisa pola, bisa kalau kita lihat dari yang awal ini ya. Di sini putih. Kalau Putih. kita lihat dari hasilnya dulu, hasilnya itu yang tengah, kemudian ditambahi satu. Nah, ini bisa kita akali dengan memberikan nomor. Nah, seperti ini. Nah, supaya gampang menyebutnya ya. Di sini Ya. 2, 5, 8, 6 yang berwarna. Kalau kita lihat 147 di sini tetap berwarna putih. 147. Kemudian 5 yang dua-duanya ini putih menghasilkan warna hitam. Ya. Kemudian 2 yang warnanya ini agak merah ini ya. Ini juga menghasilkan warna yang sama tetap.
Kemudian 6 juga sama, menghasilkan warna yang tetap. Kemudian 8 di sini kita lihat, ternyata warnanya juga sama. Artinya apa? Ketika warnanya beda, putih Mm-mm, ditambah hitam sama mm-mm, dengan putih. Kalau putih. hitam ditambah hitam sama dengan hitam. Mm-mm, betul. Dan itu berlaku untuk semua kotaknya. Iya, berlaku untuk semua kotaknya. Berarti kalau yang diminta, yang seperti ini, kombinasi kartu D dan kartu E, kira-kira berapa banyak sel gelap dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut yang dihitung berapa banyak kotak yang berwarna gelap saja? Yang Kira-kira hitam yang ya, mana? Bu ya. Ya, yang hitam. Yang gelap boleh. Ini sepertinya hitam. Kita anggap sebagai hitam saja. Ya. Sebentar, Bu, masih ngitung. Iya. Jadi, putih sama putih. Pokoknya yang hitam ketemu sama hitam jadinya hitam, Bu. Ya, Selain itu betul. warnanya putih. Ya. Selain itu warnanya Coba putih. diperhatikan lagi ini yang kotak di tengah-tengah ini ya. Kotak kelima ini. Ya. Ini putih ditumpuk Kalau dikombinasi warnanya dengan sama putih, berarti warnanya hitam ya, Bu ya. hitam. Betul. Kalau warnanya sama, dia akan menghasilkan warna hitam. Kalau warnanya Oh berbeda, iya. ini putih dan hitam akan menghasilkan warna yang putih. Putih, sebentar. Betul. Hitam, putih, putih, hitam, putih. Berarti untuk kotak yang nomor satu itu jawabannya putih. Mm-mm. Yang dua, Kotak nomor satu putih, nomor dua hitam, mm-mm. nomor tiga putih, Ya, nomor yang empat, bawah putih, putih, sebelahnya putih, putih, sebelahnya hitam, hitam, sini, bawahnya putih, sebelahnya putih putih, di sini. dan hitam. Oke, berarti ada berapa banyak tadi yang hitam? Berapa ya, Bu? Lupa. Ada tiga. Iya, ada tiga, Bu. Ya, ada tiga. Jadi tiga itu diambil dari ini, kotak yang kedua. Cek ya. Kotak yang kedua ini sama-sama putih. Kemudian enam ini Ya, sama-sama warnanya sama. hitam. Kemudian yang sembilan. Nah, Sembilan. jadi kita fokusnya di kotak yang warnanya sama. Yang warnanya berbeda, sudah informasi itu kita abaikan. Itu ya. Jadi totalnya Ya, ada Bu. tiga kotak yang berwarna Tiga. hitam. Betul, luar biasa. Pintar sekali murid saya satu ini. Baik, untuk pelajaran ini ada pertanyaan? Bu, kalau apa namanya, misal ada polanya itu, apakah selalu sama seperti itu? Pola yang, misalnya contoh soal ini Pola gitu. yang kalau 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 yang tadi kan kalau putih, kalau warna yang sama jadinya kan hitam ya, Bu Hitam, ya. ya betul. Kalau kalau ketemu sama beda warna itu kan jadi putih. Apakah Ya, semua soal nanti seperti itu rumusnya? ya. Jadi tergantung dari apa yang disampaikan di soal, dari deskripsi soalnya. Nah, kalau di deskripsi soal ini ditunjukkan seperti ini, contoh yang tantangan tiga ini tadi ya,
kombinasi kartu A dan kartu B menghasilkan kartu C. Nah, kemudian Ya. pertanyaannya berapa banyak sel gelapnya. Berarti yang kita cari harus yang nanti akhirnya adalah berwarna gelap. Seperti itu. Oh Dan iya. syarat-syarat tersebut tergantung dari ini tadi, soal yang diberikan ini tadi, syarat yang diberikan tadi. Gitu. Ya, Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Sudah paham. Sudah, Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, nanti bisa latihan mandiri di buku paket halaman 52. Ya, silakan dicoba. Kemudian kalau ada masalah, silakan bisa berkonsultasi dengan saya. Kalau sudah tidak ada pengumuman lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.